Cara biar subuh nggak kelewat aja gimana ya? Nah, caranya jangan kelewat. Ustaz, gimana caranya supaya subuh nggak kelewat? Caranya jangan kelewat gitu aja. Supaya tidak kelewat, ya bangunnya jangan kesiangan. Bangun sebelum subuh. Gimana supaya bangunnya nggak kesiangan sebelum subuh? Disiapkan sebelum tidurnya. Ya, pertama diniatkan supaya bangun sebelum subuh. Karena amal itu bergantung niat. Niat itu melahirkan motivasi dan kekuatan. Dan menjadikan itu sebagai prioritas. Itu yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di hadis yang pertama, dalam topik yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kemudian nomor 1, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ini lillahi wa rasuli ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, semua pekerjaan itu bergantung kepada niat. Niatnya maksudnya apa? 1, apakah jadi ibadah atau enggak? Ya, sekarang saya mau makan, diniatkan karena Allah supaya melahirkan energi, dengan energi itu bisa meningkatkan banyak ibadah. Maka makan itu jadi ibadah. Makanya ada doanya. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, paling minimal, atau doa yang menyertai misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Misal, nah itu dengan doa itu jadi ibadah. Nanti makanannya berkah, menambah energi. Energi itu mendorong pada kebaikan, itu yang dimaksud berkah pada benda. Allah berikan satu doa, di situ diajarkan oleh Rasulullah, kita bacakan, kita makan itu, di situ melahirkan berkah. Berkah itu yang melekat pada makanan dan sebagainya, itu mengarahkan pada kebaikan, itulah barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Karena ada orang makan nggak jadi energi, orang makan energinya nggak bisa diibadah. Ada orang minum cuma dikit, ya, tapi masya Allah kebaikannya banyak dari situ. Ya, itu namanya berkah. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, maka niat itu yang merubah. Yang kedua, niat itu menjadikan kita lebih memotivasi. Yang pertama membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Yang kedua, memberikan motivasi kuat. Jadi kalau orang berniat itu, niat itu di atas tekad. Jadi ada iradah keinginan, di atas itu ada tekad azam, di atas itu ada niat. Saya pengen haji, pengen, semua orang juga pengen. Saya bertekad tahun depan haji, itu azam namanya. Nah, saya bertekad tahun depan haji, saya siapkan dari sekarang nabung, rencanakan, ambil cuti, disesuaikan, ya, disiapkan. Itulah niat. Ya, jadi niat itu ada iringan, ada muqaddimah, ada awalnya. Jadi kalau Anda ingin bangun, misalnya teman-teman sekalian, saya pengen bangun sebelum subuh, nggak akan kelewat. Ya, pasang itu, niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya pengen bangun sebelum itu. Lalu atur aktivitasnya. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita lelah untuk bangun pada akhirnya. Ya, misalnya terlalu malam tidurnya, mengerjakan perbuatan yang tidak, aktivitas yang tidak produktif misalnya kan, yang tidak banyak bermanfaat lah. Ya, Anda bisa contohkan sendiri kan, banyak sekali ragamnya. Ya, sekarang sampai malam larut, disebutnya begadang ya. Ya, sampai begadang misalnya kan. Ya, makanya kan sering diingatkan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ya, boleh aja begadang, boleh, begadang boleh saja kalau ada perlunya gitu kan. Nah, itu jadi kalau ada perlu ya nggak apa. Zaman Nabi boleh ada yang begadang, ya, ada yang begadang gitu kan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman Nabi begadangnya apa? Begadang tuh hukumnya boleh, ya, ketika ada beberapa bab. Misalnya pertama bab tentang diskusi memecahkan masalah. Ada, era Nabi ada diskusi, ya, sampai larut malam gitu kan. Ya, ada. Tapi yang paling indah adalah mereka bisa memetakan, dan dengan niat yang kuat tuh masih bisa bangun sebelum subuh, masih bisa tahajud bahkan, gitu kan. Yang kedua adalah bab tentang suami istri. Ya, yang berdiskusi, ya, atau melakukan aktivitas tertentu misalnya diskusi tentang keluarga, tentang macam-macam, atau dia keluar misalnya berangkat nyari ke kafe, ke macam-macam malam-malam, ya, untuk bisa mencerahkan keadaan dirinya, baik untuk diskusi ataupun untuk yang lain, itu kan, dengan hal yang dibenarkan, yang dihalalkan, yang benar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Ya, suami istri begadang datangnya ke diskotik misalnya, itu salah, itu nggak benar gitu kan. Ke tempat-tempat yang dibenarkan, yang memberikan satu pencerahan atau inspirasi kebaikan. Ya, siru fil ardi, silakan jalan-jalan di malam hari, bisa melihat dunia malam dengan dunia yang siang kan berbeda keadaannya, tapi bukan dunia malam